Disebutkan dari Imam Ahmad, dia menyebutkan anak-anaknya fulan fulan fulan. Dari Ali bin Khalid bahwasanya Abu Umamah Al-Bahili melewati atau bertemu dengan Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Kemudian dia bertanya kepadanya tentang kalimat yang paling lembut yang pernah dia dengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya bisa jadi dari Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat. Karena kalau misalnya Khalid bin Yazid bin Muawiyah, jauh banget kan? Muawiyah sahabat, kemudian Yazid tabi'in, Khalid tabi'ut tabi'in. Enggak mungkin yang ngomong ini adalah si Khalid, pasti yaitu kakeknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahwasanya apa? Yani kalimat yang paling lembut yang pernah dia dengarkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alien itu bisa diartikan lembut atau paling nyaman didengar, paling enak didengar. Ya, itu juga berlaku untuk yang kita bahas tadi kan. Ya, ini sudah tabiat kita sebagai manusia. Laki-laki yang suaranya bagus, perempuan yang suaranya bagus, entah itu dalam nyanyian atau bacaan Quran, basicnya kita suka. Kenapa? Lembut, enak didengar. Oke. Kemudian dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala kullukum yadkhulul jannah." Ketahuilah sesungguhnya semua kalian masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wih, paling enak didengar sudah. Kita sebagai umatnya, ini kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Cuman hadis ini dicantumkan Imam Nukathir ketika sedang membahas tentang azab. Jadi kata Muawiyah, kalimat yang paling lembut, yang paling enak didengar, yang saya dengarkan dari Muhammad Rasulullah, beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kullukum yadkhulul jannah, semua kalian masuk surga. Luar biasa. Lanjutannya ini, illa man syarada 'ala Allahi syaradal ba'iri 'ala ahli, kecuali bagi orang-orang yang lari dari Allah seperti larinya seekor unta dari keluarganya atau pemiliknya. Karena mungkin lepas dari ikatan. Unta kalau sudah lari, maka sangat susah ditemukan. Itulah kenapa kemudian Nabi Muhammad menyebutkan tentang hafalan itu harus diikat. Dan beliau menyebutkan contohnya itu betul-betul seperti unta. Jadi kata beliau SAW, siapa yang bisa bantu saya? Beliau memberikan permisalan akan hafalan itu harus dijaga, diulang-ulang karena dia cepat hilang seperti hilangnya seekor unta dari ikatannya. Karena kalau sudah lepas dari ikatannya, sudah kemungkinan balik sangat jauh. Anda mengejar, mencari, menangkapnya pun itu juga perkara yang sangat berat. Kalau misalnya ketemu, apalagi misalnya na'udzubillah, Anda pernah berbuat zalim kepada onta tersebut. Di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang kelebihan onta, hingga kemudian kenapa disebutkan, bahkan di surah ini, kenapa kalian tidak lihat pada penciptaan onta bagaimana dia diciptakan? Karena onta itu juga memiliki dendam yang luar biasa. Onta itu pendendam. Walaupun mungkin ini bukan kelebihannya, tapi ini keunikan mungkin. Dia bisa mengingat orang yang pernah menzaliminya walaupun puluhan tahun kemudian, kalau mungkin umurnya misalnya panjang. Ya, disebutkan cerita-cerita tentang hal tersebut. Bahwasanya dia akan membalas kezaliman orang yang pernah mungkin menzaliminya. Dan dia mampu melakukan itu. Onta luar biasa jemaah. Binatang mungkin di antara binatang yang paling kuat mungkin. Ulun pernah dengar saja orang ketika di Banjarmasin kejadiannya pastinya, bagaimana orang itu ditendang, kalau nggak salah ditendang oleh sapi karena mungkin ketika mau menyembelih ketika Idul Kurban, tapi mungkin beliau berdiri posisi yang salah, mungkin juga pegangannya kurang kuat hingga dia bisa nendang, mati karena mungkin tendangannya tepat, mungkin di ulu hati atau mungkin jantung, mati jamaah. Itu baru sapi. Gimana kuda? Gimana onta? Ngeri.
Apalagi kemudian tendangannya tepat. Jamaah, yakni kata Nabi Muhammad SAW, kecuali orang-orang yang lari dari Allah seperti larinya seekor unta dari pemiliknya. Sama seperti sabda Nabi Muhammad yang lain. Semua kalian masuk surga kecuali yang enggan. Ada yang enggak mau. Kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Semua kalian itu masuk surga loh. Kecuali yang enggak mau. Ada yang enggak mau. Aneh. Kata para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah. Akan sangat aneh tentunya itu didengarkan. Makanya para sahabat bertanya, siapa kok ada yang enggan? Karena mungkin orang ini sudah belajar bagaimana nikmat surga, detail sifat-sifat surga dari Allah atau dari sabda Nabi Muhammad SAW dengan semua kenikmatan tersebut. Kok ada yang enggak mau? Ya, tentunya mungkin bisa jadi karena bodoh ya. Karena tentunya kebodohan itulah kemudian mendorong dia untuk tidak beriman dengan perkara gaib. Karena kalau sudah berkaitan dengan perkara gaib, murni keimanan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.